Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Khatamul Anbiya. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dibanding dengan umat-umat sebelumnya adalah adanya syafaat Rasulullah bagi umatnya pada hari kemudian nanti. Sebagaimana disebut dalam sejumlah riwayat bahwa pada hari kemudian nanti siksaan yang paling rendah dan ringan yang nanti akan dialami dan dirasakan oleh mereka yang masuk neraka adalah menggunakan sandal dengan bara api yang bisa mendidihkan otak. Itulah siksaan yang paling ringan pada hari kemudian. Dan juga nanti di padang mahsyar ketika semua umat manusia telah dibangkitkan dan menunggu hisab, matahari hanya berjarak dari kita beberapa meter saja. Sehingga semua orang merasa kepanasan yang berlebihan, sehingga kelihatan manusia pada saat itu sedang mabuk akibat panasnya terik matahari. Sebagaimana disinggung dalam Al-Quran bahwa pada hari itu manusia seperti orang-orang yang mabuk. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mabuk, akan tetapi sedang merasakan betapa siksaan Tuhan yang sangat pedih itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman wa taranna sukara wa ma hum bisukara walakinallahu azabun syadid. Dan pada hari itu semua orang kelihatan kayak pada mabuk, tetapi sesungguhnya mereka tidak mabuk, tetapi mereka sedang merasakan bagaimana beratnya siksaan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ketika para manusia sedang menunggu perhitungan akhir di padang mahsyar, mereka merasakan betapa beratnya siksaan Tuhan pada hari itu. Disinilah manusia mencari-cari apa yang harus dilakukan untuk menghindari siksaan seperti itu. Nah, disinilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka mendapatkan syafaat dari nabinya sehingga terbebas dari segala siksaan. Karena itu wajar dan sungguh wajar jika kita selalu dianjurkan agar banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Lalu apakah syafaat itu dan bagaimana syafaat itu? Syafaat berasal dari bahasa Arab yang bisa berarti wasilah atau penghubung untuk sampai kepada sesuatu yang diinginkan. Jadi dalam hal syafaat harus ada yang memberi syafaat dan ada yang menerima syafaat. Jadi ada dua sisi penerima dan sisi pemberi atas apa yang diinginkan oleh umatnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi akan memberi syafaat kepada umatnya. Tetapi juga ada ulama yang mengatakan bahwa pada hari kemudian nanti sudah tidak ada lagi namanya syafaat. Karena dalam Al-Quran menyebutkan bahwa yaumal la yanfa'u malun wala banun wala syafaat. Artinya pada hari itu tidak ada gunanya harta dan tidak ada gunanya anak-anak dan juga tidak ada syafaat pada hari itu. Dari ayat ini sehingga ada yang mengatakan bahwa tidak ada syafaat lagi di hari kemudian. Tetapi bagi mereka yang mengatakan bahwa tetap ada, tapi harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat lain disebutkan man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim. Artinya bahwa syafaat itu akan bisa diperoleh dengan izin Allah. Oleh karena itu menurut para ulama bahwa salah satu syarat syafaat yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya para nabi tidak akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya kecuali atas izin Allah. Kemudian syafaat itu ada yang di dunia dan ada juga di akhirat.
Syafaat di dunia itu adalah misalnya seseorang datang kepada Anda meminta, lalu Anda memberikannya. Maka sesungguhnya itu bermakna syafaat, di mana Anda akan mendapatkan pahala. Itu adalah sebenarnya adalah salah satu bentuk syafaat Anda kepada orang yang membutuhkan. Adapun syafaat di akhirat, yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang betul-betul mengesahkan Allah, mengikhlaskan diri kepada Allah, dan selalu mencari keridhaan Allah, dan apapun yang mereka lakukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Sungguh keberuntungan bagi umat Nabi Muhammad SAW atas syafaat ini. Karena dengan syafaat inilah kita akan mendapatkan surga di hari kemudian. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah dan ampunan. Maka salah satu yang kita harapkan adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW nanti di hari kemudian. Salah satu cara untuk mendapatkan syafaat itu adalah harus sering membaca Al-Quran, berpuasa pada bulan Ramadan dan pada hari-hari yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Muslim. Misalnya jika ada saudara atau tetangga atau sanak famili kita yang sedang sakit, maka kita sebaiknya menjenguknya. Begitu pula jika ada di antara mereka yang berpulang ke rahmatullah, maka sebaiknya kita ikut serta menghantar ke tempat peristirahatan terakhir dan mensalatkannya. Sering membaca selawat kepada Rasulullah SAW kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir menjadi syahid di jalan Allah. Artinya berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan ridhanya. Syahid di sini bukan bunuh diri karena mengebom, tapi mereka yang berjuang untuk keluarganya, agamanya, masyarakatnya, agamanya untuk kehidupan yang damai dan sejahtera. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.